Halo saudara, shalom, apa kabar semua? Saya berdoa kita semua sedang dalam keadaan yang baik, saudara, dipelihara oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang baru di dalam seri hubungan, tentang hubungan, saudara ya, seri relationship. Dan kita akan belajar mengenai beberapa jenis hubungan yang penting bagi manusia. Pertama, pada hari ini kita akan membahas mengenai relationship dalam pernikahan. Dan kemudian kita akan bahas mengenai relationship dalam satu keluarga, relationship dengan sahabat, dan relationship dengan Tuhan. Dan mari kita bahas bersama-sama mengenai pernikahan. Tema kita hari ini yaitu Till Death Do Us Part. Nah, saudara, mari kita perhatikan ayat ini. 1 Korintus 7 ayat 7. Betapa baiknya seandainya semua orang dapat hidup tanpa menikah seperti saya. Ini adalah kata-kata Paulus, dia nggak menikah, saudara. Tetapi kita semua tidak sama, kata firman Tuhan. Kepada sebagian dari kita, Allah memberikan karunia untuk menjadi suami atau istri, yaitu karunia menikah. Dan kepada yang lain diberikannya karunia untuk hidup bahagia dalam keadaan tidak menikah atau karunia single. Jadi kata firman Tuhan, ada karunia menikah dan ada karunia single. Mungkin Anda masih single, kemudian mulai khawatir. Aduh pastor, jangan-jangan saya ini punya karunia single. Nah saudara, cara untuk tahu apakah Anda punya karunia menikah atau single yaitu begini. Kalau Anda ingin atau Anda bahkan berdoa untuk jodoh, memimpikan punya keluarga, punya suami atau istri dan anak, berarti Anda nggak punya karunia single, saudara. Oke? Itu aja. Kalau Anda bahagia, saudara, puas, enjoy hidup Anda dalam keadaan single, Anda bahkan nggak punya keinginan yang kuat di dalam hati untuk menikah, berarti Anda punya karunia single, saudara. Anda mungkin katakan, tapi pastor, sampai sekarang saya belum punya jodoh, belum ketemu jodoh. Nah, ada banyak faktor sebenarnya, saudara ya. Tetapi paling sering Anda melihat di tempat yang salah. Di mana itu, saudara? Tempat yang jauh, saudara. Seperti melihat gunung-gunung yang menjulang tinggi di jauh sana, saudara. Kalau begitu mungkin Anda nggak akan pernah ketemu jodoh Anda, saudara. Tapi kalau Anda melihat yang dekat-dekat, yang ada di sekitar Anda, yang sejajar, yang sepadan, ada kemungkinan besar Anda akan ketemu banyak, Anda akan lihat banyak. Ingat saudara, jodoh itu bukan berarti mencari pria atau wanita dambaan, tetapi menjadi pria atau wanita dambaan. Amin, saudara. Kalau Anda menjadi pria atau wanita dambaan, hidup Anda akan dinamis, saudara, karena Anda akan dikejar-kejar, saudara. Karena didambakan, saudara. Alkitab berkata Lukas 6 ayat 31. Perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Jadi, saudara, apapun itu, baik Anda masih single, menikah, atau Anda sendiri karena perceraian, atau apapun status Anda, kita harus memperhatikan firman Tuhan berikut. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Menyedihkan sekali saat ini pernikahan sudah tidak lagi dihormati oleh manusia seperti seharusnya. Beberapa orang berpendapat bahwa konsep menikah itu sudah ketinggalan zaman. Pernikahan dianggap sudah sesuatu yang kuno. Pernikahan direndahkan nilainya, dirubah maknanya, dilecehkan dan dihina, saudara. Hal ini terjadi karena banyak orang tidak mengerti dasar alkitabiahnya, asal muasalnya, mengapa pernikahan itu penting. Sehingga seringkali manusia masuk dalam pernikahan dengan pemahaman seperti dongeng, sehingga terlalu muluk untuk dicapai, saudara. Contohnya, cerita tentang Cinderella dan pangeran. Kemudian mereka menikah dan happily ever after. Nggak diceritakan dalam cerita itu konflik yang terjadi dalam keluarga mereka. Aduh saudara, saya yakin Cinderella dan pangeran ini hidup mereka penuh dengan konflik. Nggak ada itu happily ever after, bahagia selama-lamanya. Karena saudara, Cinderella datang dari hutan, saudara. Kemudian pangeran datang dari istana. Cinderella mungkin dia nggak terbiasa hidup di dalam satu lingkungan seperti pangeran. Pangeran apalagi mau suruh tinggal di hutan, saudara. Pasti akan ada konflik di situ. Belum kalau mereka punya mertua, saudara. Nah, banyak, saudara, konsep-konsep yang nggak realistis. Sehingga banyak orang masuk dalam pernikahan dengan ekspektasi yang salah. Mereka berpikir bahwa pernikahan akan menyelesaikan semua permasalahan hidup mereka. Pasangan akan membuat mereka bahagia. Keluarga akan menghapus air mata mereka. Kenyataannya, saudara, kenyataannya, pernikahan tidak akan menyelesaikan masalah. Pernikahan tidak akan
menyelesaikan semua masalah Anda, tetapi akan mengungkapkan masalah Anda. Ada yang menganggap bahwa pernikahan itu menimbulkan masalah. Salah besar, saudara. Pernikahan bukan sumber masalah. Pernikahan bukan penyebab masalah. Ada yang berkata bahwa saya nggak ada masalah, pastor, sebelum menikah. Atau ada yang katakan, saya jadi begini sejak menikah sama kamu. Semua gara-gara kamu. Sekali lagi, saudara, pernikahan bukan sumber masalah. Pernikahan bukan penyebab masalah. Pernikahan hanya akan menyingkapkan masalah. Ada isu-isu dalam hidupmu, unfinished business dari masa kecilmu, masa lalumu, kepahitanmu. Kebanyakan dari orang-orang yang ada di dekatmu, orang tua, pengasuhmu, kakak adikmu. Kemudian dalam pernikahan semuanya itu tersingkap dan menjadi terang benderang. Pokoknya semua, saudara, semua keburukanmu yang sudah Anda miliki bahkan jauh sebelum Anda bertemu dengan pasangan Anda. Kalau Anda suka ngomel, pernikahanmu akan menyingkapkannya. Jika Anda perfeksionis, pernikahan akan menyingkapkannya. Jika Anda takut, insecure, penuh kekhawatiran. Jika Anda penuh kemarahan, penuh kepahitan. Jika Anda suka mengontrol, manipulatif, pernikahan akan menyingkapkannya. Semua masalah yang ada dalam dirimu akan muncul ke permukaan. Semua sampah, saudara, tengkorak, pemberontakan, kebusukan, semuanya, saudara, akan timbul ke permukaan. Sekali lagi, pernikahan bukan penyebab masalah. Pernikahan akan menjadi seperti kaca pembesar yang akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Anda. Jadi pernikahan tidak akan menyelesaikan masalah Anda. Pernikahan tidak akan mengubah hidupmu menjadi suatu tamasya, saudara. Ada banyak yang tidak bisa diubah oleh pernikahan. Tetapi ada yang tidak berubah, saudara. Ada yang juga tidak akan bisa diubah tentang pernikahan. Yaitu mengenai rancangan Allah, mengenai tujuan pernikahan. Karena pernikahan itu sangat penting di dalam pandangan Allah. Nah, kita harus tahu apa tujuan Allah mendesain pernikahan. Mari kita belajar bersama-sama mengenai tujuan Allah dalam mendesain pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah rencana dan rancangan Allah untuk menghubungkan pria dan wanita. Itu yang pertama, saudara. Allah menciptakan pernikahan untuk menghubungkan pria dan wanita. Coba perhatikan, saudara. Alasan dari Tuhan menghubungkan pria dan wanita. 1 Korintus 11 ayat 11. Tetapi ingatlah bahwa dalam rencana Allah, ya, dalam rencana Allah, laki-laki dan wanita saling membutuhkan. Allah berkata bahwa wanita dan pria saling membutuhkan. Entah Anda menikah atau tidak, semandirinya seorang wanita, dia tetap akan membutuhkan bantuan dari seorang pria. Demikian juga sebaliknya, karena Allah merancangnya demikian. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Jadi saudara, menurut ayat ini, image Allah atau gambaran Allah tidak akan lengkap hanya dengan laki-laki aja atau dengan perempuan aja. Dua-duanya, saudara, adalah image dari Allah. Satu lagi, alasan mengapa Allah memberikan pasangan hidup, yaitu supaya manusia tidak sendiri. Ada teman hidupnya, saudara. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya teman hidup, seorang penolong yang sepadan. Teman ada banyak, saudara. Anda bisa punya teman bisnis, teman sekolah, teman kerja, teman pelayanan, semua itu bagus dan dibutuhkan, saudara, oleh semua manusia. Tetapi tidak ada yang seperti pernikahan. Dua orang yang berkomitmen seumur hidup, yang berkomitmen bahwa mereka akan bersama-sama, sekalipun mengalami konflik, sekalipun mengalami masa-masa yang sulit, waktu mereka sehat maupun sakit, waktu mereka susah maupun senang, dalam keadaan apapun sampai maut memisahkan. Nah, ini yang Yesus katakan di dalam Markus 10 ayat 6-9. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dicerai oleh manusia. Dalam ayat ini kita lihat ada 3 prinsip tentang pernikahan yang harus kita jalankan.
Pertama, pernikahan adalah rencana Allah, desain Allah, rancangan Allah, bukan inisiatif manusia, bukan budaya manusia sehingga mengikuti pergeseran budaya, saudara. Bukan juga ciptaan manusia yang bisa diubah-ubah seenaknya, saudara. Prinsip kedua yaitu pernikahan adalah antara pria dan wanita. Bukan pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Kalau pria dan pria atau wanita dan wanita, jangan sebut itu pernikahan. Karena pernikahan itu yaitu antara pria dan wanita. Coba pakai istilah lain, jangan sebut pernikahan sesama jenis. Itu bukan pernikahan namanya. Pernikahan menurut Alkitab yaitu antara suami dan istri. Suami itu apa? Suami itu artinya seorang pria dengan segala identitas biologisnya. Dan istri itu siapa? Istri itu artinya seorang wanita dengan segala identitas biologisnya. Ketiga, pernikahan adalah satu hubungan yang permanen. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu Tuhan berkata, Kejadian 1 ayat 27-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berkata kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Itulah tujuan Allah berikutnya, yaitu mandat untuk bermultiplikasi. Tuhan mau manusia bermultiplikasi, beranak cucu. Kenapa, saudara? Karena Allah adalah kasih. Allah ingin sebuah keluarga untuk dikasihi. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan karena Dia sayang dan Dia mengasihi. Itu sebabnya Anda dan saya lahir, saudara. Karena Dia mengasihi Anda. Allah menciptakan pernikahan dan seks untuk membuat manusia ada, kemudian bertambah banyak. Waktu Tuhan menciptakan pria dan wanita, menurut ayat yang kita baca tadi, Kejadian 1 ayat 28 tertulis, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dari perintah inilah saat ini di dunia ini ada 7 miliar lebih manusia. Maleakhi 2 ayat 15 berkata, pada waktu kamu menikah, kamu dipersatukan dengan istrimu oleh Tuhan dalam rencana Allah yang bijaksana. Kamu berdua dipandangnya sebagai satu kesatuan. Dan apakah yang diinginkan dari persatuan itu? Anak-anak yang taat kepada Tuhan. Ayat ini bukan menjadi satu karusan kepada pasangan yang belum memiliki anak. Ada pasangan yang ingin memiliki anak tapi belum bisa, saudara. Anda juga belum dikarunia anak. Bukan berarti Anda mengecewakan Tuhan, saudara. Poinnya yaitu bahwa kita semua hidup karena ada sepasang orang tua yang melahirkan anak-anak. Selama ribuan tahun Allah menggunakan pernikahan untuk memenuhi surga. Benar nggak, saudara? Waktu seorang anak lahir, dia mengenal Tuhan, dia masuk surga. Surga bertambah, saudara. Ini juga yang menyangkut tujuan ketiga dari Allah tentang pernikahan, yaitu supaya pernikahan menjadi tempat anak-anak dilindungi. Kita tahu bahwa seorang anak akan bertumbuh menjadi sehat dan sempurna saat dibesarkan dalam satu keluarga yang sehat dengan seorang ibu dan seorang ayah. Nah, ketika kita lahir ke dalam dunia ini, kita terlahir benar-benar nggak berdaya, saudara. Nggak bisa makan sendiri, nggak bisa ganti baju, nggak bisa ganti popok, saudara, dan lain-lain, saudara. Nggak ada bayi yang lahir langsung bisa masak mie instan. Nggak ada bayi yang lahir langsung cuci piring, saudara. Seorang bayi itu rentan, nggak bisa ngapa-ngapain dan benar-benar bersandar pada belas kasihan dari orang tuanya, saudara. Seorang bayi membutuhkan seseorang untuk bisa memelihara dia, melindungi dia, melatih dia, membimbing, mempedulikan mereka, saudara. Saudara, menurut statistik, orang yang paling rapuh di dunia ini yaitu anak tanpa orang tua. Coba perhatikan, saudara. Setiap studi terhadap tumbuh kembang anak membuktikan bahwa seorang anak bertumbuh dengan baik jika ada ayah dan ibu. Dari ratusan penelitian terhadap anak disimpulkan sebagai berikut. Dampak negatif dan positif pernikahan terhadap anak. Jika seorang anak dibesarkan tanpa ayah, ibu, mereka memiliki resiko besar untuk gagal dalam sekolah, sulit untuk mencapai pendidikan tinggi, terjebak dalam alkohol, narkoba, dan obat terlarang, kemudian kemungkinan mengalami depresi, stres, bunuh diri, kemungkinan untuk hidup dalam penjara, saudara, kemungkinan besar untuk hidup dalam kemiskinan, dan kemungkinan mengalami perceraian atau memiliki anak di luar nikah. Sebaliknya, anak yang dibesarkan oleh ayah dan ibu lengkap, kemungkinannya mereka lebih besar akan memiliki kesehatan tubuh yang baik, kepribadian yang baik, mental yang baik, saudara, dibandingkan anak-anak yang lain. Berikut ini, saudara, mengenai wanita ya. Kalau wanita yang menikah dan tetap dalam pernikahan tersebut akan memiliki sedikit tingkat depresi dibandingkan oleh seorang single parent. Resiko kecil untuk mengalami
korban kejahatan. Kemudian resiko kecil untuk mengalami kekerasan atau korban kriminal. Lalu mengenai pria yang menikah dan tetap dalam pernikahan, biasanya mereka akan punya pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik atau stabil. Hidup mereka akan lebih lama daripada yang nggak menikah. Mereka akan terhindar dari banyak penyakit-penyakit kronis dan parah. Kemudian kemungkinan kecil mengalami cedera atau kecelakaan. Apa artinya, saudara? Kalau kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hal-hal ini akan mengerjakan yang baik dalam kehidupan kita, terutama kepada anak-anak kita. Memang kita hidup di dunia yang berantakan. Terkadang itu mempengaruhi hubungan suami dan istri. Tetapi tetap saja, saudara, survei membuktikan bahwa seorang anak akan terdidik dan terlindungi jika berada di tengah-tengah keluarga yang utuh. Coba perhatikan ayat ini, Amsal 14 ayat 26. Hormat akan Allah memberi orang kekuatan. Anak-anaknya mempunyai tempat perlindungan yang aman. Nah, pada masa lalu, saudara, kita sering mendengar, saudara, kata-kata demikian. Wah, sekalipun mereka ada masalah dalam rumah tangga, mereka tetap bersatu demi anak-anak mereka. Itulah sikap dewasa, saudara. Sikap pengorbanan, sikap yang hormat terhadap Allah. Zaman sekarang ini banyak orang yang nggak lagi seperti itu. Oh, saya harus memilih apa yang terbaik bagi saya. Saya juga punya hak untuk menikmati kebahagiaan hidup. Orang-orang jadi narsisistik, saudara ya. Hidupnya berpusat pada diri sendiri. Lalu mereka meninggalkan keutuhan rumah tangga untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan bagi diri mereka sendiri. Mereka menempatkan diri mereka lebih utama daripada anak-anak yang rapuh, saudara. Dan sangat membutuhkan perlindungan dan kasih orang tuanya. Saudara, itulah rencangan Allah. Itulah rencana dan rancangan Allah mengenai tujuan pernikahan. Pernikahan emang nggak mudah, saudara. Itu sebabnya butuh orang-orang yang dewasa, yang nggak selfish, yang berkorban, saudara, yang rendah hati, yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Nah, minggu depan, saudara, kita akan melanjutkan 3 poin yang lain mengenai tujuan pernikahan. Saat ini, mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa pada saat ini, Tuhan, bagi setiap pernikahan yang ada, suami dan istri. Engkau yang memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan pembaharuan. Melalui firman yang kami dengar pada hari ini, Tuhan, kami semua, Tuhan, dibaharui. Kami semua, Tuhan, dikuatkan. Kami semua, Tuhan, boleh mengalami pemulihan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak di sini, Tuhan, yang mungkin mengalami kerusakan dalam citra hidup mereka oleh karena gangguan dalam pernikahan orang tua mereka. Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan dan gantikan, sudah Tuhan, figur yang ada dalam hati mereka tentang ayah dan ibu, sehingga mereka boleh terus, Tuhan, boleh mengalami pembaharuan dalam kehidupan mereka sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman Tuhan ini dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.